Terima kasih Tuhan Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik dan sangat baik. Kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami. Haleluya.
supaya kita jalannya sendiri. Itu pun yang saya bagi semua itu pada tidak bisa masuk apa yang kita lakukan. Bagi masuk yang sudah banyak melakukan pekerjaan ini pihak Tuhan mereka bisa dapat itu pada dalam Tuhan kita hadapi saudara. Bagaimana Daud mengalami bagaimana yang hidup seorang pun yang dia seorang yang berikan Allah yang hidup seperti kita semua yang pertama Allah jalan Tuhan bukan lagi untuk saya yang selalu insaf. Untuk masuk di fakultas kedokteran. Yang kita percaya adalah yang berbeda. Wajar apa? Orang yang mengalahkan musuh beribu-ribu bang bisa mengalahkan 10 itu yang berperang dia berkaya belum dia dari bubuk jamin dulu dia
kita berarti dosa itu berjejak yang yang kejam, yang bisa berbentuk, yang mampu melompati bahkan di akhir kehidupannya dia berkata, yang mengajar anakku dapat melumpuhkan musuh terbakar. Artinya saudara, kekuatan kita itu perlahan demi perlahan, waktu demi waktu itu semakin bisa matang-matang. Jadi tangan Daud untuk berperang dari dia melumpuhkan musuh terbakar dari cuma kita begini lama-lama begini, lama-lama begini, lama-lama begini, semakin lama semakin kuat. Tuhan yang mengajar tangan kita untuk berperang. Yang mengajar tangan untuk berperang. Aku pasti mampu. Aku pasti. Saudara menghadapi, engkau pasti diberikan kemampuan. Amin. Bahkan mau dibuat perang adalah rumah tangga yang diawali dengan percekcokan, yang diawali dengan berantakan, yang diawali dengan saling meninggalkan satu dengan yang lain. Tetapi orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan dan tetap berseru dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatanmu. Tuhan akan membuat engkau meningkat kekuatanmu dari kekuatan satu pada kekuatan yang lain. Sama seperti dia memberikan latihan kepada dalam mengajar tangan untuk berperang. Nah, musuh yang memang tidak diinfokan, yaitu kehidupan yang terus menerus baik dan salah. Dan kita akan mereka akan tolong. Tidak dicepat. Tuhan akan berikan kepada aku perisai keselamatan muda. Dan saudara yang boleh kita perisai selamat. Dan ingat, kebaikan Tuhan. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu, kebaikanmu Tuhan telah membuat aku besar. Di akhir dari kehidupan Daud kita melihat bahwa Daud seorang yang berhasil di dalam hidupnya. Bagaimana dia sudah melewati lembah-lembah berkelaman, bagaimana dia diserang oleh musuh-musuhnya, bagaimana dia diserang oleh ayahnya sendiri, ayah angkatnya, bagaimana saudara dia melewati anaknya masuk di dalam malapetaka dalam kehidupan rumah tangganya, saudara dia berkah di dalam kehidupan kerajaannya, saudara yang berarti dia percaya kepada kebaikan Tuhan. Saudara, orang yang bersandar pada kebaikan Tuhan yang tidak mengambil jalan ketenangan dan kebenaran Tuhan adalah orang-orang yang akan melihat Tuhan akan membesarkan kehidupannya dan melihat pertolongan Tuhan. Makanya saudara, kesetiaan Tuhan lebih daripada dan percaya akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang melatih dari untuk berperang. Mazmur 144 ayat 2 saya kecil berkata seperti ini. Bless me, Tuhan itu Lord yang melatih jariku, tanganku untuk berperang. Bertobat untuk pertempuran. My loving kindness and my fortress. Tuhan adalah benteng dan kasih sayang. My high tower, tembok perlindunganku dan kelepasan my deliverance. My shield, perisaiku and the one in whom I take refuge.
menjadi tempat perlindungan kita. Dia menjadi perisai bagi orang yang berbuat. Saudara, pagi hari ini memiliki hati yang dikuatkan oleh Tuhan. Daud sudah memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Dalam hidup yang dia hadapi selalu dengan bertanya, Tuhan, apakah aku akan tetap melawan dia? Dan Tuhan, dia memproteksi kebenaran. Hari ini dalam 2 Samuel 1 ayat 24 ada kisah orang Gideon yang keluarga Saul, di mana Saul memiliki utang darah terhadap keluarga Gideon. Anak Saul diserahkan dan kemudian dipunahkan, dan kemudian pula itu dilakukan dari dalam depan bangsa Israel. Lalu ada perang melawan Filistin dan nyanyian syukur Daud yang sudah kita renungkan tadi, dan juga ada perkataan-perkataan Daud yang terakhir yang dia sampaikan sebagai pesan. Ada pahlawan-pahlawan Daud, ada Triwira, ada Benaya, ada Bijriada, ada banyak sekali pahlawan-pahlawan Daud, saudara, dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari keluarga. Selanjutnya ada pendaftaran dan hukuman, di mana Daud tergoda untuk melakukan perhitungan juga orang Israel yang mereka hidup. Kemudian Tuhan menimpakan suatu padanya, yaitu penyakit campak. Dan ketika mereka diberikan di dekat Yerusalem, maka itulah itu. Setelah di akhir masa pemerintahan Daud, dia sudah mengakhiri dengan baik. Banyak kesalahan yang dia perbuat, tetapi selalu dan selalu adalah dia menerima bagaimana tangan Tuhan untuk kehidupannya. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 2, 1 Raja-Raja 1 hingga 1 Raja-Raja 5, bagaimana tangan Daud dan dilimpahkan kepada Salomo, seorang yang memang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dijanjikan Tuhan. Sebelumnya ada Adonia, anak Hagit, yang merebut tahta Daud di masa tuanya, tetapi kemudian Batsheba mengingatkan Daud tentang janji Tuhan, sehingga tahta Daud itu kemudian dilanjutkan untuk diserahkan kepada Salomo. Adonia menjadi takut, dan kemudian dia berusaha meminta gundik yang daripada Salomo untuk dia nikahi, tetapi Salomo kemudian mengokohkan tahtanya dengan memusnahkan Adonia. Saudara yang berkati, di dalam 1 Raja-Raja 2 ada pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, dia berpesan kepada Salomo anaknya seperti ini, "Dia akan menempuh jalan yang sana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang ditulis dalam hukum Musa, kau beruntung dalam segala jalan yang kau lakukan, dalam segala hal yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni anak-anakmu laki-laki dapat hidup kehidupanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunan dari tahta kerajaan Israel." Dalam hal ini keturunan Yehuda juga keturunan Daud juga memang tidak terpupus sampai kemudian dari keturunan dari sang juru selamat. Sekarang di dalam pasal yang ketiga hingga pasal yang kelima, pemerintahan Salomo mengalami kejayaan. Tuhan sudah memberkati Daud, dan Tuhan melimpahkan kerajaannya untuk dilanjutkan oleh Salomo sesuai dengan Tuhan. Yang lain, dia meminta hikmat. Oleh karena Salomo meminta hikmat, maka dia dianugerahkan dan saudara, bagaimana hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo membuat dia memiliki kemampuan untuk memiliki keputusan yang biasa. Saudara, bahkan hikmat Salomo adalah hikmat yang membuat dia memiliki kemampuan untuk menata negara, administrasi, pemerintahan seperti biasa. Salomo memiliki para pembesar, para kepala daerah, dan kemudian dikenal sebagai seorang raja yang sangat besar pada zaman yang bahkan dikatakan tidak ada raja yang hebat daripada Raja Salomo. Dan selanjutnya Salomo melakukan apa yang menjadi pesan dari Raja Daud, yaitu kepada Daud, dan boleh Daud itu meneruskan kepada Salomo. Dia masih hidup, dia
sudah memberikan gambar tentang bait suci yang ada. Selanjutnya persiapan untuk membangun bait suci. Sekarang mari kita simpulkan firman Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 yang tadi kita bacakan, bagaimana Tuhan berperkara mengambil andil di dalam kehidupan kita untuk masuk dalam kehidupan kita untuk memberikan kemenangan buat kita. Itu ada di kita. Daud adalah seorang raja yang akan meneruskan dari keturunan dari Mesias. Harus mengerjakan setiap petunjuk dan perintah dari Tuhan. Dan petunjuk utama yang diperintahkan oleh Salomo adalah membangun bait suci. Kemudian disuruh dia harus menjaga keturunannya supaya keturunan itu, ya, maka keturunan itu akan terus berlanjut di dalam tahap kita. Mari kita melihat di sini, saudara. Hidup ini kalau Tuhan mau kita hidup berkemenangan, hidup ini kalau Tuhan mau kita hidup dari satu lembah kepada lembah yang lain, ada tujuannya. Bukan hanya satu tujuan. Kalau Tuhan mau melatih tangan kita untuk berperang, bukan menjadi petinju yang sembarangan bertinju, bukan menjadi pemukul yang sembarangan memukul, tapi Tuhan ada tujuan di dalam kehidupanmu. Makanya saudara, jangan habiskan waktumu untuk menangis di dirimu sendiri. Berkata, saya mau ini, saya mau melakukan apa hari ini? Tuhan punya tujuan di dalam kehidupanmu. Carilah tujuan ilahi dalam hidupmu. Carilah visi Tuhan. Bapak yang 9:8 berkata, sebab tanpa jadi lihat, tanpa visi daripada Tuhan, kita itu akan bergerak sesuka hati kita mau. Tuhan, Tuhan dia tahu bagaimana menggunakan Tuhan di area kehidupannya. Area kehidupannya yang mana? Area kehidupan Daud adalah dia harus menjadi raja. Area kehidupan Salomo dia harus menjadi raja. Dengan tujuan untuk membangun bait suci dan menegakkan keturunan dari suku yang dipunya. Saudara, sudahkah engkau menemukan tujuan dalam hidupmu? Supaya kalau engkau berperang, engkau bukan berperang. Bukan melawan Goliat, karena dia harus menegakkan nama Tuhan SWT. Pastikan saudara, hidupmu menjadi adalah kebaikan yang berkata. Jadi di mana orang memiliki jika engkau perlindungannya dan apa Tuhan itu akan memberikan. Tuhan memberkati kehidupanmu, temukan visi Tuhan, temukan kebaikan Tuhan, temukan kebenaran yang sudah Tuhan janjikan. Dan masalah berperang, jika engkau sudah mendapat jaminan daripada Tuhan, pasti kemenangan. Tuhan memberkati. Kami aktivitas sepanjang hari ini kami diberkati melatih dan diberkati berperang, bagian melatih dari kami menentukan musuh kami sehingga yang menyebabkan musuh dengan kebaikan Tuhan berkati hidup kami. Dan yang ini setiap umat yang percaya kepada mereka yang putus asa, yang berbeban berat, yang tidak tahu visi, tidak menemukan visi, hari ini Tuhan yang mencari tujuan hidup mereka. Dalam nama Yesus, biarlah kami terlatih untuk berperang dan mempunyai kami. Makin berdoa, jangan menjadi terjerumus dalam lembah kekelaman, tetapi kami terlatih seperti kaki-kaki rusa yang berjalan di bukit-bukit batu. Kami akan berdiri dengan dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa untuk syukur semua yang berkati Tuhan. Haleluya.